Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan salah satu berita yang cukup viral, bahkan sudah dimuat di media sosial. Setelah anak Batak ditangkap oleh polisi karena dianggap dia menista agama Islam, dan hal yang sama yang dilakukan Julius, milik Hidayah Mualaf Channel. Ia secara terang-terangan menghina dan mengolok-olok iman kekristenan. Oleh karena postingan Julius, pemilik Hidayah Mualaf Channel tersebut, seorang pendeta Muriwali Yanto Manalu, ia melaporkan pemilik YouTube tersebut yaitu Julius di Kapolda Jawa Timur. Jadi saudara-saudara, saya akan menyajikan beritanya, berita yang dimuat oleh suarajatim.id. Beginilah beritanya saudara. Dianggap hina Yesus, akun Hidayah Mualaf Channel dilaporkan penistaan agama Kristen. Suarajatim.id. Seorang pendeta bernama Muriwali Damung Matalu melaporkan akun pengelola Hidayah Mualaf Channel ke Subdit V Cyber Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Akun tersebut dilaporkan polisi lantaran diduga menghina Yesus. Ia dianggap menista agama umat Kristiani. Pendeta Muriwali mengadukan kasus ini didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya dan Partners. Pemilik akun Hidayah Mualaf Channel tersebut diadukan atas peristiwa tindak pidana melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada hari Jumat 11 November tahun 2022. Untuk kronologis kasusnya, Pendeta Muriwali melanjutkan berawal pada 5 November tahun 2022, dirinya melihat YouTube dan mengetahui adanya postingan video YouTube dengan akun Hidayah Mualaf Channel yang berjudul Karma, Stres Mikirin Titik Yesus. Dua orang misionaris PEK ini jadi ODGJ. Channel itu yang menghina Tuhan Yesus dengan link lagu Tuhan Yesus tidak berubah diganti dengan Yesus tidak berubah. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus telah dihina, ujarnya. Dikutip dari berita jatim.com, jejaring media sosial.com. Berita Muriwali menambahkan pada 3 November 2022 dirinya melihat dan mengetahui adanya postingan video YouTube dengan akun AMC New yang berjudul Setelah Jadi ODGJ Karma Titik Yesus, Mihana yang sedang halu pun kena tampol pendeta Muriwali. Pada 5 November 2022 saya melihat kembali YouTube dan mengetahui adanya postingan video YouTube dengan akun Hidayah Mualaf Channel yang berjudul Karma Titik Yesus, pemuda dan gadis ini putuskan mualaf. Mihana menangis di akhir musim, ujarnya. Saudara-saudara, ini sangat keterlaluan, penghinaan dan penistaan pemilik channel ini yaitu Julius. Jadi wajar kalau dia itu dipolisikan, saudara. Lanjut, Pendeta Muriwali menambahkan, penghinaan itu masih berlanjut, yang mana pada 9 November 2022 ia diberitahukan oleh temannya yang bernama Rudy Yohanes terkait dengan link YouTube, akun YouTube HMC New dengan judul viral titiknya Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangun lagi. Nah, ini saudara-saudara, dia membuat satu timeline yang sangat kurang ajar sekali. Ia taruh gambar salib atau dengan gambar Yesus di sana yang sudah ada di kayu salib, dan ada dua jenis kelamin yang tulis ini taruh di dalam postingannya tersebut. Jadi dianggap sangat-sangat fatal dan juga terbukti bahwa Julius ini sebenarnya dia sudah menista iman kekristenan. Dan di dalam profil video ditunjukkan dengan adanya gambar Tuhan Yesus di atas kayu salib dan gambar kedua alat kelamin laki-laki dengan link, dan video tersebut sudah di privat atau tidak dapat diakses untuk umum. Terkait dengan kejadian tersebut, saya kemudian melaporkan ke Kapolda Jawa Timur guna proses lebih lanjut
katanya menegaskan. Setelah kuasa hukum Pendeta Muriwali yakni Yohanes Dipa Wijaya mengatakan, siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Tidak ada yang merasa kebal hukum di NKRI ini. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Kita sudah membawa kasus ini ke ranah hukum. Tak ada yang boleh merasa kebal hukum di NKRI, katanya menambahkan. Jadi saudara, itulah berita yang dimuat oleh Suara Jawa Timur.id. Karena beberapa hari yang lalu Pendeta Muriwali Manado ia sudah melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib di Kapolda Jawa Timur. Jadi saya mendukung hal ini supaya orang-orang yang terlalu liar, bebas menafsirkan Alkitab atau kitab suci orang lain tanpa ia belajar bagaimana cara memahami kitab suci orang lain tersebut, biarlah melalui hal ini supaya nanti pada pengadilan Julius harus bertanggung jawab atas omongan dan juga klaim-klaim dia terkait dengan iman kekristenan. Jadi hal ini sangat baik, bukan seperti ketika mereka menangkap anak Batak, mereka berteriak-teriak, mereka pakai alat pengeras suara untuk mereka berteriak supaya anak Batak ditangkap. Tetapi pada kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan diajarkan kasih. Jadi kalau Julius ditangkap bukan berarti kita ada dendam terkait dengan apa yang dia lakukan. Tidak. Tetapi kalau Julius ditangkap, justru orang Kristen memperlihatkan kasih di sana supaya Julius ini tidak lagi menafsirkan kitab suci secara liar dan secara bebas. Begitupun juga kepada orang-orang yang terlalu ambisi, terlalu giat untuk membahas kitab suci orang Kristen, seperti Kainama, Dondita, ada lagi Yonatan Nandar, dan terlebih-lebih kepada Ustadz Soma yang sampai sekarang mereka itu belum ditangkap dan diperiksa secara total. Jadi kalau mau fair, di dalam pengadilan nanti dihadirkan seorang pendeta atau para teolog, apakah klaim-klaim yang diajukan oleh saudara-saudara saya di luar sana yang menghina Yesus secara membabi buta, dan di sana nanti akan dipertanggungjawabkan terkait dengan kasus anak Batak yang dimana dia menghina Allahnya orang Islam. Di sini kami tidak mendukung anak Batak karena ia menghina. Menurut pribadi saya, secara pribadi memang anak Batak ini salah, ya. Tetapi supaya kasus ini juga ada keadilan, baik juga pihak Muslim dan juga pihak Kristen sama-sama harus juga diperiksa. Orang-orang yang menista agama Kristen harus juga diperiksa. Ya, jangan hanya diterapkan kepada orang yang minoritas saja. Memang saya sudah melihat pernyataan si anak Batak. Ya, bagi saya tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Karena umat atau pengikut Yesus tidak mengajarkan untuk menghujat atau melecehkan agama lain, tidak. Ya. Tapi kenapa muncul statement itu? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa muncul statement anak Batak seperti itu? Karena dipicu dari debater orang Muslim sendiri saling mempertahankan argumentasi. Dan inilah kejadiannya. Dan salah satu Julius ini adalah seorang yang menghujat, menista, melecehkan iman kekristenan dan patut untuk diperiksa dan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dan dipolisikan. Kiranya berita ini pihak kepolisian segera menangkap pemilik channel AMC, yaitu Hidayah Mualaf Channel. Dan jangan lupa, saya juga berpesan kepada kepolisian terkait dengan Ustadz Koh Agustan. Ia mengklaim bahwa ayat Alkitab harus dihapus sebagaimana yang diterapkan kepada Saifuddin Ibrahim,
ketika Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat untuk dihapus, hal yang sama yang dilakukan oleh Ustadz Ko Agusan harus juga diberlakukan hal yang sama dengan diperiksa dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.